Hai, kembali lagi bersama saya Andini Winata Putri. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Malkan Elisa Esos MHU. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. So, langsung saja inilah dia video pembahasannya. Ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Yang pertama itu ada buku hukum. Buku hukum adalah buku yang berisikan tentang informasi yang berkaitan dengan bidang hukum. Buku ini biasanya dijadikan pedoman bagi mereka yang bekerja di bidang hukum atau digunakan oleh orang-orang yang ingin mempelajari hukum. Yang kedua, buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku yang berisikan informasi yang tidak berkaitan dengan hukum, seperti buku di bidang kesehatan, buku di bidang pendidikan, buku di bidang pertanian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku rujukan. Buku rujukan adalah koleksi bahan pustaka atau contoh-contoh bahan, baik yang dimiliki oleh perpustakaan maupun yang berada di luar perpustakaan, yang terdiri atas berbagai bentuk dan digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi tertentu. Contohnya seperti ensiklopedi, atlas, kamus, dan lain-lain. Yang keempat, himpunan peraturan perundang-undangan. Himpunan peraturan perundang-undangan merupakan buku yang memuat tentang peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara seperti Indonesia. Menurut sistem Engelbart, telah dikenal sejak dahulu hingga kini sebagai buku referensi yang diandalkan oleh para pakar hukum. Buku referensi ini memuat peraturan perundang-undangan penting yang sekarang berlaku di Indonesia. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jurisprudensi paling terkenal yang kerap dijadikan contoh adalah jurisprudensi mengenai pencurian arus listrik. Yang keenam, laporan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kejadian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum, tentu dengan jalan menganalisisnya. Jadi, laporan penelitian hukum adalah dokumen dari keseluruhan kegiatan ilmiah dari penelitian hukum tersebut. Yang ketujuh, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan laporan yang dibuat setelah melakukan atau mengikuti seminar yang berkaitan dengan hukum. Yang kedelapan, naskah akademis. Naskah akademis merupakan persyaratan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademis ini merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum adalah bagian-bagian tertentu mengenai hukum yang terdapat pada sebuah buku, koran, majalah, atau yang lainnya, dan ditempelkan pada sebuah media tempel seperti buku atau kertas karton. Yang ke-10, berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan mengumumkan pengumuman resmi lainnya. Yang ke-11, lembaran negara. Lembaran negara merupakan referensi penguatan publikasi dari segala bentuk pengumuman yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam lembaran negara. Yang ke-12, lembaran daerah. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Yang ke-13, himpunan berseri.
Himpunan Berseri merupakan suatu terbitan berseri yang berisikan keputusan menteri tertentu yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan. Contohnya terbitan oleh Menteri Perikanan, Menteri Kesehatan, dan lain-lain. Yang ke-14, majalah hukum. Majalah hukum adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Saat ini, majalah hukum nasional terbit secara periodik 2 kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Yang ke-15, majalah lain. Majalah lain merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, atau iklan yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku, yang diterbitkan secara berkala dan pastinya tidak berkaitan dengan hukum. Yang ke-16, surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Yang ke-17, brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum adalah selebaran kertas yang dicetak dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca yang berisikan informasi mengenai hukum. Yang ke-18, bahan pustaka bukan buku. Misalnya compact disc, microfiche atau microfilm, gambar atau foto. Bahan pustaka bukan buku ini merupakan pikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk lain seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, seperti kaset audiovisual, microfiche, piringan hitam, video kaset, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Saya Andini Winata Putri. Thanks for watching and see you.